Tadi pertama bincang, yang kedua tadi apa? Cium kening, yang ketiga? Memuji. Diapalin ini Pak? Karena kalau nggak apal gimana kita mau praktek, ya? Jadi diapalin betul-betul ini. Udah masuk kok. Mungkin belum ini aja, belum masuk semuanya. Nah, dari 3 ini ada nggak dulu pertanyaan dulu sambil menunggu nih? Nah, ini masih ada beberapa poin lagi nih. Saya sudah persiapkannya, pokoknya mateng ini persiapannya. Itu Pak, ngedrop nih HP-nya, nggak apa-apa. Begitu Pak, Rasulullah itu sayangnya sama istrinya ini, masya Allah lembutnya luar biasa. Dari 3 poin penting tadi itu, kira-kira checklist mana yang paling utama dalam kehidupan kita? Kalau memang itu sudah masuk, alhamdulillah 3 poin Ustadz saya sudah masuk. Kalau belum, mulai sekarang belajar nih 3 poin ini, pulang nanti dipraktekkan sungguh-sungguh. Dipraktekkan sungguh-sungguh. Ini kayaknya teorinya sepele, tapi kalau nggak dilakukan jadi gawe biasanya. Di rumah ini bawaannya konflik, marah-marah, emosional, nggak enak hatinya jadinya bawaannya. Ya. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sambil menunggu. Ibu-ibu mungkin yang menjadi objek hari ini. Itu jangan malu kita. Dipraktekkan saja langsung dengan cucunya. Kalau perlu cucunya ikut digendong menyaksikan. Nasihatin sini saya. Datuk mau berangkat ke masjid. Adik, cucung, ingat-ingat seumur hidup ya. Datuk kalau mau berangkat ke masjid selalu cium nenek. Tuh, nanti adik kalau sudah besar praktekkan ini ya sama suaminya, sehingga nanti rumah tangga kamu jadi rumah tangga yang romantis. Rumah tangga itu apa Datuk? Dia kan masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu bakal tahu rumah tangga itu apa. Cium kening istri itu seperti apa nanti kalau sudah besar. Paling tidak anak ini sudah punya gambaran pertama yang kalau dia ini akan teringat seumur hidup dia. Ini masuk alhamdulillah. Itu yang ketiga tadi ya, mudah-mudahan dikasih mudah lagi nih, insyaallah. Kita kan hanya cuma bisa berencana ya Pak ya. Allah yang menentukan semuanya. Oke. Ada lagi yang keempat sekarang. Bismillah. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ketiga, memberikan pujian. Rasulullah bersabda, alhamdulillah ini ya. Daholal hasatul masjidah yal'abuna faqala li ya Humairah atuhibbina antanzuri. Orang-orang Habasyah itu Ethiopia, agak hitam-hitam begitu ya, pernah masuk ke dalam masjid untuk bermain. Lantas Nabi SAW memanggilku, wahai Humairah, artinya yang pipinya kemerah-merahan, apakah engkau ingin melihat mereka? Kalau ada tamu, istri yang terbaik ini menghidangkan. Kalau suaminya dia tidak ingin istrinya keluar karena mungkin istrinya cantik dan ini yang datang biasanya agak suka gimana gitu sama wanita, lebih baik disimpan di dalam. Tapi kalau suaminya ini percaya, ini orang yang datang ini orangnya amanah dan menjaga pandangan, misalkan seperti itu ya. Jadi saya mau kepingin bertemulah dengan tamu ini, boleh dipanggil, ya Humairah kata Rasulullah, maukah engkau melihat mereka? Ya, orang-orang Ethiopia yang waktu itu datang ke sana, mungkin dianggapnya unik begitu orang-orangnya ya. Mau nggak kamu melihat? Yang dipanggilnya apa? Wahai Humairah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi orang Ethiopia itu melihat bagusnya akhlak Rasulullah. Tuh, manggilnya yang bagus. Jangan depan tamu juga merendahkan istri. Bu, kasar dia. Tamu datang ini, kopi nggak datang. Wah, dimarah jangan. Datang ke belakang dengan penuh kasih sayang. Tolong buatkan kopi 3 ya. Ada kata tolongnya Pak. Kalau minta sama istri ini tolong. Jangan lupakan tolong.
maaf, terima kasih. 3 ini kalau kita pakai damai kita Pak. Minta apa-apa tolong, jangan tunjuk-tunjuk ya. Itu, ambil Pak sini, Pak, ambil. Nah, jangan. Tolong dong ambilin ini. Ada kata tolong. Kalau sudah terima kasih. Atau katakan, maaf sayang, tolong ambilin itu dong, penanya ayah, seperti itu ya. Makasih sayangku, makasih ya Humairah, lembut jadinya. Kalau sekarang panggilan itu belum ada, belajar Pak. Mau sampai kapan lagi? Umur sudah semakin panjang, sudah semakin banyak, usia sudah tinggal sedikit. Masa kita nggak berubah-ubah juga? Sayang ya Pak ya. Peringatan Maulid Nabi setiap tahun. Bahkan kita ketua panitianya, bahkan kita bagian masalah keuangannya, kita seksi kesibukannya, kita yang mencari ustadznya, dai-nya, tapi ceramahnya nggak masuk, nggak dipraktekkan, rugi dah Pak. Yang keempat, ini penting. An Urwata qala qultu li Aisyah ya ummal mu'minin ayu shay'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak qalat ma yaf'alu ahadukum fi minhati ahlihi yahshifuna lahu wa yuhitu saubahu wa yarfa'u dalwahu. Jadi Rasulullah itu ikut membantu pekerjaan rumah tangga daripada istrinya. Ini Rasulullah kita ya. Coba cek, kira-kira kita ikut ngebantu atau enggak. Secara hukum asal ya Pak ya, urusan dapur dan pekerjaan rumah tangga ini merupakan kewajiban istri. Tapi hakikatnya kita laki-laki lah yang paling punya kewajiban itu. Istri ini karena taat saja sama suami sehingga menjadi wajib tampaknya. Sebenarnya tugas suami ini bantu, ya. Tugas suami lah yang menyelesaikan masalah itu. Jadi istri harusnya mudah, enak seperti itu. Dilayani sama suaminya, yang masak suaminya, harusnya seperti itu Pak. Cuma karena istri ini dituntut untuk taat kepada suaminya, itu poin pokoknya. Tugas suami masa itu harusnya. Tapi karena harus pokok taat sama suami, masakin nasi. Oh iya, berangkat. Jadi akhirnya sepertinya ini menjadi tugas istri. Padahal sesungguhnya ini tugas suami Pak, itu Pak. Kita buat istri kita senyaman mungkin. Ya. Kendati demikian ya Pak ya, hal ini tak menghalangi Rasulullah untuk ikut turun tangan membantu pekerjaan istrinya. Ini dasarnya hadis riwayat Ibnu Hibban. Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu?" Jadi Urwah ini tanya sama Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Itu Rasulullah. Ada bapak-bapak yang sampai dengan sekarang pernah ngesol sandalnya sendiri? Ada? Belum Ustaz, kalau saya banyak duit, belum putus saja udah ganti. Alhamdulillah. Berarti itu termasuk ngesol karena nggak ngerepotin istrinya. Ya, enggak, saya nggak ngesol sendiri Ustaz, tapi saya berangkat ngesol sendiri ke pasar nggak ngerepotin istri saya. Ini termasuk membantu. Ya, kan dunia sudah canggih, modern. Tapi Rasulullah dulu ngangkat air, ngesol sandalnya, jahit bajunya, didondomi sendiri, disulam. Kalau sekarang sobek-sobek sendiri. Kalau istri kita bisa bantu, istri kita bisa ngejahit, jahit. Kalau emang nggak bisa, sobek sedikit, kita masih mau pakai, kita sendiri yang bawa ke tukang jahit. Pak, ini tolong benerin ini bagian ininya agak sobek Pak. Itu sudah termasuk ke dalam membantu istri, tidak merepotkan istrinya. Jadi kalau mau membantu pekerjaan rumah tangga istri, cari yang betul-betul manfaat. Rasulullah sampai ngangkat ember, artinya apa? Ngangsu. Zaman sekarang ngangsu apa enggak? Masih ngangsu enggak Pak? Mboten, enggak ngangsu lagi. Minimal yang ngidupin kerannya, airnya itu cetek itu kita. Kan sekarang sudah pakai ini air pemancar semuanya. Enggak saya sebut merek ini karena banyak iklannya nanti kalau saya sebut merek ya. Sudah pakai pemancar air masing-masing. Minimal kita yang membukakan, yang nyetekin kalau air habis. Kalau sudah pakai
Otomatis berarti minimal listriknya kita nggak ngerepotin istri, kita belikan tokennya. Kalau emang itu prabayar, ya. Kalau emang itu ini kita yang bayar listriknya, jangan istri yang suruh bayar listrik, beliau yang suruh nyuci, beliau waduh capeknya luar biasa. Kita bantu sebisa kita. Zaman sudah modern sekarang. Yang kelima. Nah ini penting nih Pak. Ini senyum-senyum ini kayaknya lihat ini. Saya tanya siapa yang pernah praktek ini? Coba. Yang kelima, mandi bersama. Jangan malu Pak. Karena kita bukan mau membuka aib ya, bukan ini sesuatu yang indah dan menyenangkan. Yang kelima, Rasulullah lakukan kepada istrinya sehingga membuat romantis. Tadi saya sudah sampaikan di layar, mandi bersama Pak. Mandi bareng, atus bareng. Coba cek sekarang ini, Ustadz, saya dari pertama kali nikah sampai dengan sekarang gak pernah saya mandi bareng. Padahal ini sunnah baginda Rasulullah SAW. Saya bacakan dulu. Salah satu hal yang bisa memupuk cinta antara pasangan suami istri adalah mandi bersama setelah berhubungan intim. Jadi dalam keadaan junub, mandinya bareng-bareng, saling gosok-menggosok. Mohon maaf Pak ya, ini saya bukan mau berbicara yang jorok atau apapun, karena ini sesuatu kajian, jadi harus disampaikannya lugas, biar kita ini paham. Jadi nggak ditutup-tutupin, tapi tetap kita menjaga koridor. Suami istri mandi bersama setelah berhubungan intim, habis campur, entah itu sore, malam, subuh, atau pulang dari sini kan, biasanya kan, Ustadz lama banget sih nggak ngerti apa pagi-pagi kita mau serangan fajar. Nah misalkan ya, habis serangan fajar tersebut mandi bersama dengan istri, ya. Hal ini bahkan dianjurkan oleh Rasulullah dalam ucapan dan praktiknya, di mana beliau pernah mandi dalam satu wadah bersama istrinya. Artinya mandi satu wadah ini bisa jadi satu bak yang pakai gayung bersama, atau bahkan dalam satu apa nih? Apa kalau di hotel itu namanya? Apa nama? Bed up. Nah, mandi dalam satu bed up. Mandi di satu tempat. Nah, kalau terjadi keromantisan kan bisa nambah di situ, Pak. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi sabda Rasulullah melalui riwayatnya Bukhari dan Muslim lagi. Qalat Aisyatu kuntu ahtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Masyaallah. Min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Masyaallah. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dalam suatu wadah yang sama, sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Jadi saling membersihkan itu loh Pak. Digosok, sang suami gosok, istrinya gosok. Sang istri gosok lagi. Ini abang. Nah, kan genit-genitan. Sama istri boleh. Setelah itu timbul namanya kemesraan, senang. Bersih bareng-bareng, suci bareng-bareng. Kalau mau nambah pun di tempat yang bersama-sama, seperti itu. Ya, ini dari poin 5 ini, alhamdulillah masuk Isra. Belum selesai kita ini Pak. Masya Allah. Saya buka forum tanya jawab dulu deh, karena saya ada poin 10 ini. Insya Allah bulan depan kalau emang masih ada waktu, saya kasih lagi lah bagaimana kita belajar dengan Rasulullah berkaitan dengan yang namanya akhlak terhadap istri. Kita ulang lagi Pak. Yang kelima mandi bersama, yang keempat ikut bantu pekerjaan rumah tangga, yang ketiga memberikan pujian kepada istri, yang kedua mencium istri sebelum pergi, yang pertama mengobrol dengan istri. Apa enggak Pak? Satu apa? Ngobrol dengan istri. Jangan anteng-antengan aja, kalem-kaleman aja. Yang kedua mencium istri sendiri. Ya, yang ketiga memberikan pujian kepada istri. Oh, hafal semua nih. Yang keempat membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kelima, kalau mandi bareng kenceng banget, mandi bareng kenceng ya.
tinggal dipraktekkan saja ini Pak ya. Saya buka forum tanya jawab, siapa tahu ada yang mau disampaikan karena waktu Isra kita sekarang semakin singkat ya. Ini sudah masuk suruh. Iya, sudah cepat sekali kan masuk Isra kan. Boleh kalau ada pertanyaan mungkin dari 5 poin ini, saya punya 10 poin tapi waktu yang tidak memungkinkan. Yang 5-nya buat PR nanti ya. Sambil ini lagi. Oh, penasaran nih yang 5 apa nih? Jangan-jangan yang 5 ini saya belum checklist, yang terakhir saya checklist semua ternyata. Sudah semua. 5 nanti untuk bulan depan mudah-mudahan dikasih umur panjang. Silakan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kasih sayang Rasulullah kepada istrinya. Ini bukan hanya istri ya Rasulullah terhadap istri-istrinya. Karena Rasulullah istrinya lebih daripada 4, tapi kan sisanya sudah lepas, sudah meninggal. Totalnya ada berapa istri Rasulullah? Hah? Ada yang mengatakan 11, tadi ada yang 9. Monggo, silahkan versinya masing-masing ya. Silakan pertanyaan, ada? Kaitan dengan istri atau ibu-ibunya mungkin, Ustaz, istri saya gitu, apa suami saya gitu. Boleh, silakan. Gimana? Aman semua ya? Alhamdulillah. Berarti tinggal dipraktekkan saja ini. Masya Allah, saya sangat senang kalau bisa langsung dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti dipraktekkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita tenang, penuh dengan barokah. Yang 5 lagi, insya Allah saya simpan untuk bulan depan. Dipersiapkan pertanyaan. Kalau ada yang gundah-gulana dengan rumah tangganya, boleh sharing. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk mencari solusi. Kalau emang ini harus dibahasnya nanti pada saat tertutup, saya akan bahas tertutup. Tapi kalau emang bisa kita bahas sebagai kajian, terus bisa menjadi itibar buat yang lainnya, kita akan jawab. Dipersiapkan ya Pak ya, bulan depan pertanyaan-pertanyaannya. Ini saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya. Dan tentunya ini sebenarnya contoh buat saya sendiri Pak, supaya saya juga mempraktekkan daripada rasa cinta Rasulullah terhadap istrinya, sayangnya Rasulullah terhadap istrinya. Maka bagaimana kita ini Maulid Nabi ini bisa kita ambil ibroh pelajaran dari baginda Rasulullah. Selamat berjuang untuk mempraktekkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang 5 ini semuanya bisa dipraktekkan. Dan besok bulan depan saya tunggu kabar informasi ceritanya. Ustadz yang 5 saya praktekkan, Masya Allah, ternyata rumah tangga sekarang saya jadi rukun, jadi bahagia gitu. Insya Allah demikian. Yang di rumah juga terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah berkahi kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.